Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih terus memberikan fadilah wa rahmah kepada kita semuanya. Kita diizinkan sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan Sya'ban. Tanggal 6 Pak ya? Ya, 6 Sya'ban. Berarti insyaallah taala ya kurang lebih 23 hari lagi, kurang lebih insyaallah. Semoga usia-usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dan dijamu spesial memasuki syahrus syam, syahrul Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Di persiapan kita di bulan Sya'ban ini adalah kunci kesuksesan ketika nanti kita menghadapi bulan Ramadan. Karena kata para ulama, ketika Rajab sudah lewat, yaitu syahruz zar'i, yaitu bulan di mana kita menanam kembali, melatih amal soleh kita. Sedangkan ketika kita sudah memasuki Sya'ban, ini merupakan syahrus saqyi, yaitu bulan di mana kita terus meningkatkan, menyirami, mengairi apa yang sudah kita tanam. Maka insya Allah ketika kita semakin kuat persiapannya di bulan Sya'ban, mudah-mudahan ketika di Ramadan disebut sebagai syahrul hisadi, itu bulan kita akan memanen amal-amal kebaikan, amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan ataupun target besar ketika nanti kita memasuki Ramadan dan kita nanti dengan izin Allah melewati Ramadan, kita mendapatkan al-afwu-nya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema Asmaul Husna ataupun asma wa sifat yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afuw. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memaafkan, yang maha luas maafnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, pada suatu hari jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam na'fu anil khadim?" Berapa kali di dalam sehari kami itu harus memaafkan pembantu kami? Fasomat. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Suma ada alaih al-kalam. Kemudian seseorang ini mengulang pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasomat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap dalam keadaan terdiam. Falamma kana fi thalatha,
Maka ketika seseorang ini sudah 3 kali bertanya, qala, maka Nabi SAW menjawab, a'fu anhu, kata Nabi, maafkanlah khadim itu ataupun pembantu itu, fi kulli yaumin, di setiap harinya, sab'ina marrah, 70 kali. Ini harus disiapkan pemaafan dari seorang majikan ataupun seorang pemilik rumah ataupun pemilik usaha, itu double pemaafannya. Ya, kata Nabi, 70 kali lah siapkan untuk bisa memaafkan di dalam setiap hari. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun ada satu kisah yang sangat menarik, yaitu tentang hadisul ifki, peristiwa ketika Ummul Mukminin, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu difitnah oleh orang-orang munafik. Disebarkan gosip, disebarkan berita bohong ataupun berita hoax bahwasanya Ummul Mukminin berlaku serong dengan salah seorang sahabat. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya, tuduhan mereka menuduh Ummul Mukminin berzina. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu, beliau memiliki seorang sepupu yang bernama Mistah bin Usasah. Ini sepupunya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang secara rutin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dibantu kebutuhan hidupnya. Dan Mistah ini adalah orang yang terkena provokasi, ya, dari tadi fitnahan orang-orang munafik. Maka Mistah pun ikut-ikutan menuduh siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ya, berzina ya dengan lelaki lain. Coba kita bayangkan ya Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putri kita atau misalkan istri kita, ada yang menuduh dia serong, ya, dia berzina. Dan itu sepupu kita yang bilang itu. Kemudian sepupu itu yang setiap bulan kita kasih nafkah, dibantu kehidupannya. Nah, kalau kita gimana itu? Ya, dia apa Pak? Diprek-prek ya, digeprek ya. Nah, manusiawi ya, manusiawi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau marah, manusiawi ya. Beliau marah, kemudian beliau berjanji, berikrar, ya, semenjak ini selamanya aku tidak akan membantu lagi siapa? Si Mistah itu. Nah, kata siapa? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dalam rangkaian Quran surat An-Nur, ya, dari ayat 11 sampai ayat ke-22, itu adalah pembersihan nama langsung dari 7 lapis langit tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan nama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau tidak berlaku serong. Begitupun ayat ini mengingatkan, di ayat ke-22 mengingatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah ya Abu Bakar, kemudian berlaku baiklah, sambung lagi, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah suka kamu wahai Abu Bakar, aku akan ampuni. Wallahu ghafurur rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ayat ini ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berjanji kembali, ya, menarik kembali ucapannya. Tentu yang aku pilih ya Allah adalah ampunanmu, pemaafanmu ya Allah.
aku akan kembali berikan nafkah kepada Mistah. Aku akan kembali berikan apa? Belanja kepada siapa? Kepada Mistah. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemaaf. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan di antara sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menerapkan nama ataupun asmaul husna, yaitu al-afwu. Juga kita teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dorongan motivasi kita di pagi kali ini, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Farta'u. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqatu dzikr. Yaitu halaqah ilmu, itu majelis ilmu. Sehingga insyaallah yang hadir pada kali hari ini, pagi ini adalah tamu-tamu surga, insyaallah. Karena kita sedang berada di mana? Di Riyadul Jannah. Ya, tamu surga di Masjid Al-Falah ini. Sehingga kalau saya panggil Bapak Ibu, siapa kita? Tolong dijawab tamu surga. Insyaallah ya. Siapa kita? Masya Allah. Kemudian tamu surga sambut Ramadan penuh bahagia. Ya. Tamu surga sambut Ramadan penuh bahagia. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Terkait dengan nama Allah Al-Afwu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annal imana bismillahil afwi. Ketika kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afwu, dialah Allah yang Maha Pemaaf. Bahkan ketika seorang hamba dikehendaki pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum sang hamba meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, itu sudah dimaafkan, sudah diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asal hukumnya ketika seorang hamba itu melakukan dosa, ya dia harus bertaubat, beristighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala ataupun nama yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkan sebelum hamba itu meminta maaf. Jangan berikan Allah Subhanahu wa taala atharan fi aqidih. Di dalam akidah seorang muslim ini akan melahirkan akhlaqihi, yaitu akhlak yang sangat mulia. Fa in dama yu'minul abdu fa inna rabbahu law kama kamalul afwi. Bahwasanya ketika kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan pemaafan, al-afwu, ini akan melahirkan tadi akhlak-akhlak yang tinggi, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi begitu pun dicontohkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal seorang majikan itu mampu membalas. Misalkan kesalahan siapa? Kesalahan khadimnya tadi. Begitupun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memiliki power untuk apa? Tidak memberi kembali kepada siapa? Kepada Mistah, untuk apa? Menghukumnya. Akan tetapi yang dipilih adalah memaafkan. Derajat yang paling tinggi adalah, lebih baik adalah memaafkan. Padahal boleh kita ini membalas sekadar kezaliman orang yang dikasih kepada siapa? Kepada kita. Boleh membalas sekedar setimbang itu. Ya, 10 orang ngasih kekuatan pukul misalkan ya, kita kasih juga 10. Boleh di dalam apa? Di dalam Islam. Tapi ada yang lebih baik pilihannya, yaitu apa? Memaafkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika yagrisu fi qalbihi mahabbatan khaliqihi. Karena ketika kita menyelami, mengimani, meyakini Allah memiliki
pemaafan tadi yang maha sempurna ini akan menumbuhkan ya di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita, itu akan tumbuh yang namanya mahabbah, kecintaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallati tuthmiru yasidqat tawajjuhi, dan ini merupakan ya salah satu kesempurnaan tawajjuhnya ya, ataupun seorang hamba itu ya benar-benar mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengannya kita mengimani Allah Al-Afu, maha sempurna pemaafannya kepada seluruh makhluknya, ini pun akan melahirkan at-tawakkul alaih, yaitu bertawakal, bergantung dengan sempurna kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alihi al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Juga kita sebagai seorang hamba akan semangat terus ya berharap meminta al-afunya, yaitu kemaafan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesejahteraan ya, kemudian keselamatan yang sempurna, al-afiyat, kesehatan yang sempurna, sehat wal afiyat fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, fahuwa yazil wa yamhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapus, bahkan dia akan menghilangkan semua jejak kesalahan dosa-dosa seorang hamba. Jadi ketika kita bertanya apa bedanya Al-Ghafur ya, Al-Ghaffar ya dengan apa? Dengan Al-Afu. Para ulama ada yang menjelaskan kalau Al-Ghaffar, Al-Ghafur itu hanya menutupi, ya mengampuni, menutupi dosa-dosa seorang hamba. Sedangkan Al-Afu ini menghapus semua jejak-jejak, bekas-bekas dosa seorang hamba. Dihapuskan, ya, seakan-akan tidak terjadi ataupun tidak seorang hamba itu melakukan dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa yarda summa yu'ti fa subhanahu azala wa tamas. Kemudian akan datang yang namanya keridhaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan memberikan pemberian yang sangat luas. Karena ketika kita sudah masuk kepada pintu taubat dan mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu wa taala, akan terbuka semua pintu-pintu kemudahan, semua pintu-pintu jalan keluar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ahli konspirasi ya dulu mengatakan adanya Covid ini merestart katanya sistem yang ada di dunia, maka dalam agama kita untuk merestart kembali semangat dan kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan taubat. Ya, mengetuk al-afu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-afu selain dipuji ya di dalam syariat, di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, maka di dalam dunia kemanusiawian kita pun ini mendapatkan pujian dan mendapatkan ya satu manfaat yang sangat apa? Yang sangat besar. Katanya kemarin Menteri Kesehatan ya, mudah-mudahan ini datanya tidak benar gitu. Katanya masyarakat kita ini sebanyak 28 juta jiwa ini mengalami apa? Mengalami gangguan jiwa, gangguan mental. Padahal sudah dari 2023 katanya bahkan lebih banyak lagi, ada 54 juta. Itu ya. Masyarakat itu ternyata gangguan ini, Pak Haji. Gangguan mental, itu ya. Kenapa, Pak Haji? Cebong.
Nah, tentu ya dengan adanya al-afwu ini justru akan menjadikan yang mental-mental manusia ataupun kaum muslimin khususnya dia akan senantiasa apa? Sehat mentalnya. Mentalnya, jiwanya sehat ya dengan apa? Dengan al-afwu. Ya dengan banyak sekali penelitian ya di dalam masalah ini menjadi seorang pemaaf. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya azala wa tamas. Allah tutup. Ya Allah hilangkan jejak apa? Jejak dosa. Wa maha. Ya dihilangkan. Wa maha dzunub. Jejak dosa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Ibadihi, untuk hambanya. Wa atharaha thumma radiya. Ya ketika kita mengimani hal yang demikian, Allah memiliki al-afwu yang maha sempurna, akan lahir yang namanya ridha di dalam apa? Di dalam jiwa-jiwa kita. Merasa puas dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita. Karena kita yakin kita memiliki Allah Subhanahu wa taala al-afwu. Radiya anhum summa atahum. Allah meridai hamba tersebut, kemudian Allah memberikan yang banyak. Ba'da ridha afwan duna su'ali minhum. Tanpa Allah Subhanahu wa taala menghisab sang hamba. Jadi nanti kedudukan kita di akhirat ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara hisab, ada yang diringankan hisabnya, ada yang berat hisabnya, kemudian yang paling tinggi bighairi hisab, tidak dihisab, mendapatkan apa? Al-afwu-nya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan hisab yang ringan saja kita sudah apa? Sudah senang, sudah bahagia. Walaupun betapa malunya nanti kita di mana? Di akhirat. Dia mengmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringannya hisab itu hanya dikonfirmasi. Ini konfirmasi, Pak. Konfirmasi amal. Ya wahai hamba, dan nanti itu hanya berdua. Kita dengan Rabbul Alamin. Tanpa penerjemah. Hanya kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikonfirmasi setiap detik. Betul tidak? Ya. Mungkin di waktu, di hari apa, di jam berapa ini melakukan amal ini. Nah, kita malu di situ. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tidak dibuka kepada semua makhluk. Hanya kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hisab yang ringan. Kalau hisab yang berat, munaqasyah. Seperti sidang skripsi. Ya diteliti setiap amal ditanya dan disebarkan di seluruh hadapan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perbuatan yang dimana di situ kita mendapatkan apa? Azabnya, ketika tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan untuk dosa-dosa besar yang dibawa mati, kondisinya ada dua, kemungkinan diampuni oleh Allah, atau yang kedua tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus mendapatkan hukumannya dulu. Ya, mendapatkan hukumannya dulu. Sedangkan tadi yang bighairi hisab, ya tanpa hisab, ya bighairi soal, tanpa apa? Tanpa pertanyaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Tamu surga. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal afwu wal afiyah la yamna'uhuma. Allah Subhanahu wa taala ia akan memberikan al-afwu-nya, kemudian al-afiyahnya akan diberikan ya kepada seorang hamba, ya, yaitu hamba yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis ya beliau
Abu Bakar, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, maka para sahabat pun menangis. Ya, Abu Bakar pun menangis ketika itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullah, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala al-afw, pemaafannya, wal afiyah, juga minta apa? Kesejahteraan, ya, kesehatan yang sempurna kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ahadakum lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah wal afw. Karena tidaklah seseorang setelah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, keyakinan, maka setelah itu yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah al-afiyah, juga termasuk apa? Al-afwu. Ya, pemaafan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesejahteraan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa meminta, ya, Allah menasurkan afwa wal afiyah. Ya terus ya kita minta al-afunya, kita meminta afiyahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, annallaha afuwun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-afu juga al-karim. Jadi setelah Allah itu memberikan pemaafan, Allah itu tadi yu'ta, memberikan apa? Pemberian yang sangat banyak. Ini bedanya dengan siapa? Dengan makhluk secara keseluruhan, secara keumuman makhluk. Sering terdengar ya di telinga kita, atau mungkin kita pun pernah mengucapkannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya saya memaafkannya. Ya saya mungkin bisa memaafkan. Ya tapi saya tidak bisa melupakan, kan begitu Bu ya? Ya saya maafkan Pak Ustadz, tapi peristiwa itu tidak mungkin saya apa? Saya lupakan. Nah itu kita makhluk, ya. Mungkin kita memaafkan, tapi kita tidak apa? Tidak memberikan kebaikan yang banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika al-afu, sempurna pemaafannya, dikasih yang banyak. Afuun karim. Ya, Maha dermawan. Maha baik sekali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa inna yuhibbul 'afina minan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hamba yang apa? Yang memaafkan. Wal 'afina 'anin nas. Yang banyak memberikan maaf kepada siapa? Kepada manusia. Dan ini ciri dari apa? Ciri hamba Allah yang bertakwa. Ya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disebutkan sifat-sifat yang bertakwa itu. Maka diantaranya adalah wal afina anin nas. Adapun nanti ini target dari Ramadan kita nih Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Ramadan itu salah satu akhlak yang bisa kita sebarkan setelah Ramadan adalah menjadi hamba-hamba Allah yang wal afina anin nas, banyak memberikan maaf. Jadi katanya di sini banyak pakar-pakar bisnis itu. Jadi katanya Pak, kalau miliarder itu kalau ada karyawan yang salah di Uber gitu ya, mencari apa namanya lawyer yang lain-lain untuk bisa dibui. Itu miliarder katanya Pak. Tapi kalau triliuner dibiarkan dia fokus menyelesaikan apa? Sistemnya, biar tidak ada karyawan yang apa? Yang culas. Waktunya terjaga. Nah, itu baru katanya triliuner. Begitu kan. Nah, ini spirit dari apa? Dari al-afwu, itu ya, spirit dari al-afwu. Siapa kita? Tamu surga. Jadi Allah itu mencintai siapa? Mencintai hamba-hamba yang banyak memberikan maaf kepada siapa? Kepada manusia. Wa qad hasallahu ibadahu 'alal afwi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala yang mendorong, memerintahkan kepada siapa?
kepada para hambanya untuk memiliki sifat apa? Sifat al-afu. Ya. Kemudian wa qabulil a'dzar, menerima apa? Menerima uzur, menerima uzur. Jadi kita ini ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan spirit al-afu ini kasih uzur, kasih waktu. Bisa jadi orang itu tidak tahu. Ya bisa jadi dia lupa. Itu ya, dikasih waktu dulu. Bahkan di dalam penerapan hukum syariat pun, ya hukum hudud itu dikasih apa? Dikasih waktu. Suatu hari datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku berzina. Kata Rasulullah, apakah kamu ngigau? Mungkin kamu ngigau, itu ya. Begitu, tidak langsung. Oh, kamu zina, udah kita rajam aja langsung. Tidak, itu ya. Kamu mimpi kali ya, ngigau, itu ya. Datang lagi kedua kalinya, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tolong hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dikasih uzur oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Tunggu sampai apa? Tunggu sampai melahirkan. Lapor lagi, wahai Rasulullah, aku berzina. Susui dulu. Ya, 2 tahun. Dikasih uzur, Pak. Tidak langsung apa namanya, tarik-tarik aja. Begitupun dengan hukum-hukum yang lain. Dia mencuri, sudah sampai nisab belum ini mencurinya? Gitu ya, ini apa ini? Penyebabnya, gitu ya. Jadi tidak langsung random ya, mau mencuri ayam, mau mencuri sebatang pohon apa, kayu ya, semuanya di apa? Di penjara. Tidak seperti itu hukum apa? Hukum Islam. Makzur ya, diberikan apa? Diberikan uzur dulu. Ini apa nih? Ya, alasannya ini sudah nisab apa belum? Ya, seperempat dinar belum? 1/4 dinar besar sekarang, Pak ya. 1 dinar sekarang 1 gram sudah 3 juta lebih, Pak ya. Kalikan ibu-ibu berapa, Bu? 1 dinar itu 4,25 ya, kali 3.200.000. Berapa itu, Bu? Sekian lah ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kepada al-afu, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna pemaafannya. Maka kuncinya adalah fa'fu ya'fu anka. Maafkanlah ya saudara-saudara kita, maka kita raih pemaafan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Tamu surga, sambut Ramadan penuh bahagia. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Ibunda Aisyah bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in waqaftu lailatul qadri fabina ad'u. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika nanti ya di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir itu aku menjumpai Lailatul Qadar, ya di malam-malam ganjil. Doa apa yang harus aku baca? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya, kita meminta apa? Pemaafan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, minta al-afwu-nya. Walaupun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu siang dan malamnya adalah ampunan. Siang malamnya, setiap detiknya. Ampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ujung Ramadan, ya sebagai kesungguhan kita tadi, yang menguatkan keimanan kita, kita ingin meraih apa? Al-afu-nya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bighairi soal, seorang hamba ketika mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Bighairi hisab. Ya, dilupakan. Ya, dihapus semua jejak-jejak apa? Kesalahan-kesalahan kita sebagai seorang hamba. Ya, dosa-dosa kita sebagai seorang hamba. Sehingga perbanyak, ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kita membutuhkan ya pemaafan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para ulama menjelaskan di antara makna nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf, yang Maha Pemurah, memberikan apa? Memberikan maaf. Huwal afu, dialah Allah al-afu, yuhibbul afwa, tadi mencintai hamba-hamba Allah yang memberikan maaf kepada orang lain. Begitupun wasatro, Allah mencintai kita sebagai seorang hamba yang menutup aib siapa? Aib saudara-saudara kita. Allah sangat cinta. Fayasfahu anidz dzunub, dialah Allah yang memaafkan semua dosa-dosa. Wasatrul uyub, itu balasannya ya. Ketika kita memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan ya semua kesalahan-kesalahan kita. Dan wasatru uyub, aib-aib kita akan ditutupi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbul jahra, Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai kesalahan yang di apa? Yang dizohirkan. Ya kesalahan yang terang-terangan. Ya al-mujahir, itu orang-orang yang menampakkan apa? Menampakkan kerusakannya, menampakkan kemaksiatannya, ya pembangkangannya kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga pertanyaannya, apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada orang yang bermaksiat, tidak ada orang yang melakukan dosa? Ada tadi di dalam kisah-kisahnya, ya. Akan tetapi mereka apa? Mereka sembunyi-sembunyi. Namun ketika mujahir, ya, yaitu dosanya dia apa? Dinampakkan, diterang-terangan, maka adalah suatu pembangkangan yang sangat apa? Yang sangat besar. Ini penghalang apa? Ini penghalang al-afu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya terang-terangan melakukan apa? Melakukan kerusakan, yang melakukan dosa. Ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi ciri apa? Ciri orang munafik. Yang namanya munafik itu terkunci, tertutup apanya? Tertutup hatinya. Ya fi qulubihim marad. Ya, ada penyakit, ya dikunci apa namanya? Hatinya. Jadi ketika satu kali bohong terus saja menjadi pendusta, ya, menjadi pembohong, gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ya'fu anil masi'i karaman wa ihsanan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya perbuatan-perbuatan jahat siapa? Seorang hamba. Ketika hamba ini apa? Kembali kepada siapa? Kepada Allah. Meminta al-afunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan karaman, kemurahan, kedermawanan, wa ihsanan, ya kebaikan-kebaikan yang dicurahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa yaftahu wasi'a rahmatihi. Ketika seorang hamba mengetuk al-afunya Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan begitu luasnya rahmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara fitrah ketika seseorang itu mendapatkan permasalahan dalam kehidupan, inginnya ke daerah mana itu, Pak? Ke gunung, Pak, ya? Ya, Pak Haji, ya, ingin melihat apa? Keindahan apa? Indahnya suasana, naik ke tempat atas, ya begitu, Pak, ke tempat yang di atas, lebih tinggi. Untuk apa? Untuk melapangkan hati, kan begitu kata kita. Bukankah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mana? Ke Gua Hiro, ketika beliau mendapatkan apa? Mendapatkan masalah yang begitu rumit yang dilakukan oleh siapa? Masyarakat Quraisy jahiliyah ketika itu. Naik ke tempat tinggi, ke tempat atas. Ya. Kalau hari ini mungkin berangkat ke mana, Pak Haji? Ya, ke Haramain misalkan, ya. Masya Allah. Ingin apa? Mendekati siapa? Al-Afu. Itu ya Allah Subhanahu wa taala yang maha pemaaf.
Itu sudah menjadi kauniahnya begitu ya. Kodratnya kita seperti itu. Ya sudah otomatis dapat masalah itu tangan itu mengangkat ke mana? Ya tangan kita mengangkat ke atas itu ya. Maka Allah selesaikan ya urusan sang hamba. Kemudian fadlan wa inna aman, Allah memberikan karunia, memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada hamba. Ya, ketika sudah mengetuk pintu al-afwu, pemaafan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yazulal ya'su minal qulub, sampai hamba-hamba yang ketika mengetuk al-afwunya Allah Subhanahu wa taala dipenuhi hatinya, dibersihkan hatinya dengan apa? Dari apa? Dari keputusasaan. Diisi dengan apa? Harapan yang sangat apa? Yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika keimanan kita kepada nama Allah Al-Afwu ini terus kita hidupkan ya di dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Al-Afwu ya Maha Pemaaf, sangat pemurah memberikan apa? Memberikan maaf. Fallahu katsirus sabhin. Ya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan apa? Pemaafan. An dzunubi ibadihi, ya dari dosa-dosa kita sebagai seorang hambanya. Ila ma la nihayata lahu, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya pemaafan siapa? Pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mengatakan, iya saya harus sabar, tapi sabar itu ada apa? Ada batasnya. Iya saya maafkan, tapi kali ini yang sudah habis maaf saya. Itu ya. Nah, itu kita manusia. Tapi maafnya Allah Subhanahu wa taala la nihayah, tidak ada apa? Tidak ada akhirnya. Tidak ada ujungnya. Yatajawazu anil dzunub, ya, menghapus tadi semua jejak, ya, bekas-bekas apa? Dosa-dosa kita. Wa yazilu athariha, hilang, ya, hilang sama sekali ya jejak dari dosa-dosa, kamilatan, secara sempurna ya, seperti bayi yang terlahir dari ibunya. Wa yamhuha, ya dihapus semuanya. Min diwanil kiramil katibin, ya dari catatan para malaikat dihapus Pak. Dari buku catatan amal kita, ya dosa-dosa itu. Jadi itu al-afu ya Allah, itu al-afu ya, al-afu akan dihapus ya, dihapus semua dari catatan buku amal kita. Di dalam surat Imam Ahmad nanti itu akan dibentangkan 99 buku catatan amal kita, jamaah sekalian. Satu buku catatan amal itu jauhnya sejauh mata memandang. Itu diukur saja nih Pak. Itu kalau sejauh mata memandang itu berapa kilometer Pak Jin? Sejauh mata memandang itu satu buku catatan amal kita manusia. Ya, lebarnya sejauh mata memandang. Nah, ketika ada dosa kemaksiatan, kita mendapat al-afu itu dihapus. Jadi tinggal kebaikannya saja itu di dalam buku catatan amal. Masya Allah. Sehingga di Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki hamba yang dimerdekakan dari catatan neraka. Dibersihkan dari catatan apa? Penghuni neraka. Itu di bulan Ramadan, setiap harinya, setiap menjelang berbuka puasa. Itu Allah memiliki hamba-hamba itu. Dan semoga kita ya termasuk di dalamnya. Dan itu adalah apa? Kemenangan yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz." Itulah kesuksesan yang hakiki sesungguhnya ketika kita ini dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa kita? Tamu surga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihapus ya dari min diwanil kiramil katibin, ya dari catatan buku para malaikat yang ditugaskan mencatat amal-amal.
diperintahkan untuk menghapus semua tadi kesalahan-kesalahan kita. Justru ya kebalikannya, bal yusbitu makana kulli sayyi'atin hasanatan. Ya Allah mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada malaikat itu, malaikat hapus kesalahannya, dan setelah dihapus kesalahan ganti tambah kebaikannya. Ya Allah, itu al-afunya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Idza subhanahu kasulul khair. Karena adalah Allah Subhanahu wa taala yang banyak apa? Yang banyak kebaikannya. Al-Karim, Al-Karim, Maha Dermawan. Sehingga kenapa nanti Ramadan itu disebut sebagai Ramadan Karim? Karena Ramadan datang membawa begitu banyak kebaikan. Betapa tidak tadi setiap harinya ampunan, setiap detiknya ampunan. Setiap detiknya doa kita dikabul, diijabah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa-rasanya ya, tidak mungkin seseorang yang masuk ke dalam Ramadan itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Harusnya begitu. Akan tetapi Nabi senantiasa mengingatkan kita, rogi ma'anfu. Sungguh merugi seseorang Ramadan nanti ketika mau berakhir tapi dosanya belum diampuni. Ya, satu sisi kita besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dimaafkan, bahkan kita mendapatkan al-afunya Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi kita hidupkan khauf kita, khawatir kita, jangan sampai ya Allah Ramadan berakhir nanti dalam keadaan kita tidak mendapatkan al-afu, tidak mendapatkan ampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita bersungguh-sungguh nanti ya ketika memasuki di bulan Ramadan. Jangan berikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan diganti keburukannya itu dengan dengan tulisan kebaikan, amal kebaikan. Wa khairuhu la yanqati'. Ya, yaqbalul afwa. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terputus, la yanqati'. Tidak terputus. Terus mengalir. Yaqbalul afwa, dan akan terus terbuka pintu Pintu al-afunya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi bimannihi wa fadlihi yasaral wajibati ala ibadihi. Ini rahasianya. Ketika kita sudah mengetuk pintu al-afu, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, bahasa mudahnya kita bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta al-afunya, maka Allah akan memilih, akan memuliakan, akan memberikan karunia, dan akan memudahkan yasarul wajibat. Kita ini mudah melaksanakan kewajiban-kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hari ini malas berinfak, Bapak Ibu, ya kuncinya istighfar, taubat kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah. Kita malas baca Al-Quran, istighfar, taubat kepada Allah, astagfirullah. Ya Allah, Allahumma afun, ya, wal afiyah. Maafkan ya Allah. Itu akan kembali dimudahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merasa malas ketika menghadapi satu amal perbuatan, amal soleh, kebaikan, itu ada dosa di dalamnya. Karena dosa itu mengikat kita menjadi menjadi kaku, itu tidak bisa melakukan melakukan amal soleh. Maka untuk mencairkan, menghilangkan kekakuan, kebekuan kita, ya tadi tidak melakukan kebaikan, amal soleh, kuncinya taubat, ketuk al-afu. Maka akan kembali dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan tadi al-wajibat, kebaikan-kebaikan, kewajiban. Sehingga sebelum kita memasuki Ramadan, salah satu amalan kita banyak banyak taubat kepada Allah, sehingga nanti dimudahkan di bulan Ramadan. Di Sya'ban ini maafkan. Ya maafkan, islah. Hari ini mulai islah. Ya, islah. Walaupun islah itu setiap hari harusnya ya, ketika ada memang keterkaitan ya hak kita dengan hak orang lain, ya itu harus segera ditunaikan. Mungkin lupa ya, bulan-bulan yang lalu misalkan, nah ini saatnya Sya'ban kita islah. Minta maaf kepada siapa? Tadi al-afu ya, kepada al-afu juga kita maafkan siapa? Islah dengan siapa? Saudara-saudara kita yang terkait dengan hak-hak adami kemanusiaan.
Dari sekarang Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan ya ketika kita ini bertobat, tadi mengetuk pintu al-afu. Semuanya akan dimudahkan. Ya, Nabi Adam alaihissalam, ya begitupun ketika dulu terjatuh ya di dalam kemaksiatan, ketika bertobat, ya Allah terima, ya Allah terima apanya? Taubatnya. Allah maafkan. Allah maafkan kepada siapa? Kepada Nabi Adam, Abul Bashar, bapak kita semua. Begitupun id laisa bainahu ya wa baina ibadihi hijabun. Jadi ketika sudah diketuk al-afu, ya pintu maaf dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ini pun adalah salah satu cara ya, salah satu jalan tidak ada hijab antara Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan hambanya. Artinya ya, ini diantara ciri doa kita akan diterima, dikabul oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghalangi doa kita dikabul oleh siapa? Oleh Allah adalah dosa kemaksiatan. Ya, seperti dalam sebuah hadis ya, di dalam hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, ini dijelaskan salah satu hadis, ada seorang yang safar. Ya, rambutnya apa? Acak-acakan karena sedang safar perjalanan. Padahal ketika sedang safar itu, ya makna dari hadis itu, dia menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketika safar itu doa dikabul. Kemudian ketika dijelaskan ya rambutnya apa? Acak-acakan, itu menunjukkan, atau baju yang lusuh itu menunjukkan apa? Iftiqor. Yaitu apa? Kita merasa butuh kepada siapa? Kepada Allah. Ini diantara langkah-langkah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya ya seorang laki-laki hamba itu mengangkat kedua tangan ke mana? Ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Ini juga adab dalam berdoa ya. Kesungguhan itu lebih tinggi lagi. Mengangkat dengan apa? Tangan. Karena Rasulullah SAW pernah ketika berdoa, misalkan ketika istisqa ya, kekeringan yang begitu hebat, saking apa? Iftikornya, betul-betul kita memelas. Ini artinya memelas kepada Allah lebih tinggi. Ya, mengatakan karena sampai, mohon maaf ya, ketiaknya kelihatan. Ya, itu diantara adab ya, untuk cepat dikabul doa. Kemudian ya Rabb, ya Rabb. Ini memakai apa? Asmaul Husna. Ya, sebut nama-nama Allah. Ini diantara ya pengkabulan doa. Tapi sayang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba ini wa matama'uhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Ya, kemudian apa? Wa malbasu haram, bajunya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang haram. Maka mana mungkin doanya itu apa? Dikabul oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus dibersihkan. Ya, mendapatkan apa? Al-afu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertaubat ya, diawali dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Berapa menit lagi, Pak Haji? 8 menit ya. Sedikit lagi nih, sedikit lagi ya. Masya Allah. Dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dalam Quran surat ke-22 ya, surat Al-Hajj ayat ke-60. Dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi tsumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah, maka barang siapa yang membalas ya perlakuan kezoliman orang lain dengan setimbang, ya ini juga tadi sebagai dalil ya, orang yang membalas ya kezoliman ya seseorang dengan setimbang, ma'uqiba bihi tsumma bughiya, kemudian dia dizolimi lagi, ya la yansurannahu Allah, maka Allah sendiri yang akan menolongnya. Nah, ini bisa saja tadi ya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu apa? Membalas
kezaliman siapa, kedalaman orang lain setimbang kezalimannya. Tapi ketika kita memilih al-afu, walaupun kita berulang-ulang ya, kita sekali ya dizalimi kita maafkan. Kemudian kita dizalimi lagi, ini ada fadilahnya ini. Kalau kita terus memaafkan, ya, la yansurannahullah. Pasti Allah itu yang akan menolong siapa? Menolongnya. Nah, ini akan dekat dengan apa? Dengan pertolongan dari Allah. Ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang datang ngadu kepada siapa? Kepada Nabi. Wahai Rasulullah. Ini terkait dengan silaturahim ya. Wahai Rasulullah, mungkin kakak, adik atau ua ya. Saya ini sudah menyambung apa? Menyambung tali silaturahim, sudah dikasih hadiah, sudah dicambung, tapi dia itu buruk terus kepada saya, wahai Rasulullah. Ini bagaimana wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, sepanjang apa yang kamu katakan itu benar, ya, kamu sabar, walaupun orang itu, saudara itu berbuat apa, zolim, jahat kepada kita, tapi kita terus menyambung apa? Menyambung tali silaturahim. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama itu kamu dalam naungan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dekat sekali dengan apa? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indahnya syariat Islam di sini Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, kalau dorongan dari iblis, dari setan, kita apa? Kita hasad kepada saudara kita yang dikaruniakan apa? Dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di situ ada satu amalan. Ketika orang itu mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat, kita di sini berdoa. Itu salah satu waktu ijabah doa di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya Pak Ustaz? Ini peristiwa Nabi Zakaria alaihissalam ketika ke mihrab siapa? Maryam, dijumpai apa? Maryam itu mendapatkan makanan itu bukan dari manusia, turun langsung dari langit. Ya, qalat min indillah, kata Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki siapa yang dikehendakinya. Mana ada apa? Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dikabul, dikasih apa? Dikasih putra Yahya. Nah ini Pak. Jadi ketika melihat orang mendapatkan apa? Nikmat karunia, berdoa di situ Pak. Ini ada satu doa tapi bukan dari Nabi ya, tapi doa dari para ulama. Doanya adalah Allahumma zidhu min fadlik. Ya Allah, berikanlah karunia kepada dia, ya Allah, kepada saudaraku ini. Ya, a'tini khairum minhu, dan berikan kepada saya ya Allah lebih baik daripada dia. Ah, itu ya. Doanya begitu. Jadi ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, doa kita di situ. Ya. Nah, juga termasuk tadi di sini ya. Di dalam apa al-afu ya, tentang apa, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memaafkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa kezaliman, kita lebih memilih memaafkan. Ini dekat dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ujung ayat ini Allah memperkenalkan dirinya, innallaha la'afuwun ghafurun. Allah al-afu al-ghafur. Ya di sini digabung ya, bukan hanya menghapus menutup dosa, akan tetapi tadi membersihkan semua jejak bekas-bekas apa? Bekas-bekas dosa. Sebagai terakhir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang kedua, ada satu kisah di sini juga ya yang menarik, seorang sahabat yaitu Aus bin Somit ya. Seorang yang sudah sangat sepuh sekali, dia menzihar istrinya. Menzihar itu menganggap istrinya seperti ibunya, tidak mau menggauli siapa istrinya, bersumpah. Maka diadukan ya kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diabadikan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang kedua. Di kalimat innahum la yaquluna munkaron. Perkataan itu adalah perkataan yang mungkar. Yang dikatakan oleh siapa tadi? Oleh Aus bin Somit. Minal qawli wa zura. Ini perkataan yang sangat yang sangat buruk sekali.
Wa innallaha la'afun ghafur. Akan tetapi ya, ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aus bin Somit ini kondisinya sangat kekurangan sekali. Dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum zihar, menzihar istri ini sama dengan berjima di siang hari di bulan Ramadan. Itu hukumnya sama. Jadi apa hukumnya? Pertama, dia harus berpuasa 2 bulan mutawalliyat, ya, berturut-turut. Kalau tidak mampu memberikan makan kepada 60 makan fakir miskin. Ketika diperintahkan, aduh, gak mampu juga dia. Maka akhirnya apa? Dimaafkan di dalam apa? Di dalam Islam, orang yang tidak memiliki kemampuan itu. Suruh sedekah nggak bisa juga, gitu ya. Memerdekakan budak juga tidak bisa juga. Ya, berkekurangan. Rasulullah ketawa, ya. Ya udah, bagikan aja itu ke diri sendiri lah, gitu ya. Itu ya, dimaafkan, ya. Nah, ini indahnya al-afwu, nama Allah yang Maha Pemaaf juga akan menjadi indah ketika kita sebagai hambanya senantiasa meminta al-afu-nya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berakhlak dengan apa? Dengan al-afu, menjadi wal afina aninas, menjadi hamba Allah yang memberikan maaf. Dan semoga ini di Sya'ban juga nanti 11 Ramadan ini bisa kita raih, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa kita? Tamu surga. Apa nih, Pak? Bahagia menyambut Ramadan. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ini perwakilan, ya, diborong. Kalau banyak. Iya. Ya. Ya. Apakah pemaafan itu berlaku pada proses hukum? Boleh, karena bisa juga persoalannya banyak. Iya. Banyak. Iya. Apakah beda antara pemaafan dengan ya? Karena yang dibicarakan tadi kan sentral Nabi, bukan sentral masyarakat. Sentralnya Nabi memaafkan karena Nabi, bukan komunitas. Ya. Kemudian yang ketiga, kita selalu memberikan maafkan. Ini saya sangat menjelaskan sama ada banyak hal mungkin kami tidak ada hati. Ya. Itu yang kita lihat. Ya. Yang pernah. Baik. Ya. Ya. Nah, itu kan masa lalu. Betul. Padahal yang bisa ya. Ya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dengan yang kedua, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna ala syurutihim. Jadi tadi itu dosa itu, Pak, kesalahan itu antara kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu antara kita dengan siapa? Dengan sesama, dengan manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, alat untuk menghapusnya, ya, menetralkannya dengan apa? Dengan taubat, mengetuk pintu al-afwu. Sedangkan dengan siapa? Dengan manusia, ini berdasarkan apa? Syarat yang ada yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Kalau dalam hukum Islam ada hukum jinayatnya, dihukum, Pak, dihukum.
Di dalam Islam dihukum orang yang melakukan apa tadi? Pelanggaran-pelanggaran syariat, membunuh, ya, merampok. Itu tadi Pak. Yang murtad juga dihukum Pak. Kalau tidak mau tobat dipenggal kepalanya. Begitu Pak. Jadi bukan seperti tadi pemaknaannya Pak ya. Jadi tadi yang dimaafkan semuanya itu, ya, ini dosanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia harus tadi ada proses. Ya. Ya kalau antar pribadi ya kita apa? Islah. Islah itu kalau ada harta yang kita ambil kembalikan. Nah, kalau misalkan ada hukum berarti harus diproses hukumnya. Harus mulai proses apa? Proses pengadilan. Itu ya. Itu harus seperti itu kalau tadi hubungan antara siapa? Manusia dengan manusia. Begitu. Iya, enggak ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Walaupun dalam proses hukum juga ya ada mediasi kan? Ada mediasi Pak, ada mediasi Pak. Kalau misalkan mau damai ya udah damai, cabut apanya, perkaranya udah beres juga kan? Begitu. Iya, iya, itulah ya ahli hukum tahu lah gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, tidak ada ajaran di dalam Islam untuk membenci Pak. Ya, dari mana kita untuk membenci satu kaum? Nggak ada Pak. Perangi itu dalam konsep Islam Pak, kalau mereka memerangi kita. Kalau enggak boleh Pak. Di dalam Islam itu adalah, kenapa perang itu? Karena mereka memerangi kita. Kita bertahan, defense ya, ya kita balas gitu Pak. Tidak ada itu Pak, apa namanya, wah tadi, ya, ada di dalam sabda Rasulullah SAW ya, apa namanya, umirtu an uqatila nas, aku diutus untuk memerangi manusia. Bukan untuk tadi apa namanya angkat senjata. Iya, Bani Israel itu dulu ya yang membangkang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memerangi siapa? Memerangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini yang memerangi umat Islam. Kalau yang mereka tidak memerangi umat Islam, ya sebagaimana kita sikapnya kepada siapa? Kepada Nasrani gitu ya, kepada siapa? Umat-umat yang lain tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi, Pak. Ya tidak boleh. Hari ini kenapa saudara kita, pejuang kita di Gaza itu Pak, ya mereka yang menjajah. Masa kita ketika dijajah diem Pak, tidak apa namanya, tidak ada perlawanan. Itu tidak mungkin gitu ya. Secara manusia pun tidak mungkin. Dan di dalam syariat kita diperintahkan, ini jihad yang namanya jihad fardu ain Pak. Ini kita nih Indonesia ini Pak, ini kita sekarang damailah gitu ya. Tiba-tiba ada yang menyerang, ya musuh. Nah kita ini fardu ain, kita wajib angkat senjata itu Pak. Perangi dia, yang memerangi kita. Tidak ada ajaran Islam itu tadi apa? Memerangi, menghina, mencaci, mencela, itu nggak ada Pak. Ya, tadi itu dalam urusan-urusan apa? Fakta pas di lapangan saja dua pasukan bertemu di situ. Itu ya. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah Islam ketika diperangi kita, oh kita balas menyerang. Begitu. Karena ketika di perang Uhud, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud Nabi itu tertombak. Ya. Nabi tanggal apanya gigi gerahamnya, Pak. Kemudian wajah Nabi bersimbah darah. Para sahabat merasa kasihan dan para sahabat apa? Meminta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, doakan kecelakaan itu untuk siapa? Untuk musyrik Quraisy." Coba, Pak. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabatku, aku diutus bukan untuk menjadi la'anan, bukan untuk menjadi tukang laknat, nggak mau. Tapi aku diutus untuk sebagai rahmat. Gitu Pak. Dalam hadis yang lain, wala tasubul amwat, tidak boleh kita mencaci orang yang mati, apalagi orang yang hidup. Jadi tidak ada itu Pak. Ajaran memerangi siapa? Memerangi agama atau bangsa lain ataupun siapapun tanpa apa? Tanpa ada sebab yang tadi, apakah dia memerangi kita, ya, tadi zolim kepada siapa? Kepada kita. Itu begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian tadi sudah diborong ya pertanyaannya 3 oleh Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.